Implementasi kurikulum Merdeka merupakan sebuah langkah besar dalam dunia pendidikan di Indonesia yang bertujuan memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Pembelajaran yang berpihak kepada murid adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada kebutuhan, potensi, dan kesejahteraan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Semua aspek pembelajaran dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan kepentingan dan pengalaman siswa. Beberapa karakteristik pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang pertama, pendekatan individual. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Yang ketiga, partisipasi aktif siswa. Yang keempat, pengembangan keterampilan sosial emosional. Yang kelima, lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Yang keenam, penilaian yang adil dan berkelanjutan. Pada siswa sebagai pusat, pembelajaran ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman pendidikan yang lebih adil, menyenangkan, dan efektif dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Pengimplementasian kurikulum Merdeka tidak terlepas dari masalah. Yang pertama, guru belum memanfaatkan model pembelajaran inovatif sesuai karakteristik peserta didik dalam karakteristik materi. Kedua, guru belum optimal dalam memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, peserta didik kesulitan memahami materi pembelajaran di kelas. Yang keempat, pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Dalam hal ini, setiap masalah pasti ada solusi. Saya sebagai pendidik akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan. Selain itu, dengan menggunakan model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik dan memudahkan peserta didik dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari. Aplikasi kuisis penting dibagikan karena memudahkan pengajar dalam menuntut pemahaman siswa dan memudahkan pengajar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Media pembelajaran berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan motivasi belajar siswa. Di era digital, teknologi memberikan solusi inovatif dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah Quizizz, aplikasi berbasis game yang menawarkan kuis interaktif. Quizizz membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan memudahkan evaluasi secara menyenangkan bagi siswa. Guru sebagai fasilitator adalah peran di mana guru tidak hanya bertindak sebagai sumber utama pengetahuan, tetapi lebih sebagai pendamping yang membantu siswa dalam proses belajar mereka sendiri. Peran guru menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri, berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan dengan cara yang relevan. Adapun peran saya sebagai pendidik, yang pertama sebagai demonstrator, yang kedua sebagai motivator, yang ketiga sebagai evaluator, yang keempat laksanakan pembelajaran inovatif dan kreatif, yang kelima mendokumentasikan dalam bentuk video proses pelaksanaan video pembelajaran, yang keenam mengunggah pada Google Drive, yang ketujuh melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Adapun tantangan dan tujuan yang saya hendak capai yaitu yang pertama, tingkat pemahaman teknologi yang beragam, yang kedua koneksi internet yang tidak merata, yang ketiga adaptasi terhadap kurikulum, yang keempat waktu dan beban kerja guru, yang kelima perbedaan preferensi dan gaya mengajar guru. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah melalui penerapan praktik-praktik yang efektif dan inovatif. Kami menyadari bahwa pencapaian ini tidak lepas dari kontribusi banyak pihak yang terlibat, secara langsung maupun tidak langsung. Adapun yang terlibat dalam aksi ini yaitu guru membuat, menggunakan, dan berbagi kuis dengan rekan. Yang kedua, siswa menggunakan kuis untuk belajar. Yang ketiga, administrator sekolah mendukung implementasi teknologi. Yang keempat, tim teknologi pendidikan memberi bantuan teknis dalam pelatihan. Yang kelima, orang tua memantau perkembangan anak. Guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peran penting dalam mengarahkan siswa ke arah pengembangan potensi diri mereka. Dalam menghadapi tantangan, saya menyadari bahwa kerja keras, dedikasi, dan inovasi merupakan kunci utama. Melaksanakan arahan dari kepala sekolah dan rekan sejawat dalam menentukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua peserta didik, serta peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Pemilihan pendekatan, model, serta metode pembelajaran yang sekiranya dianggap sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan karakteristik materi serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Memilih jenis media yang akan digunakan dan disesuaikan dengan materi serta karakteristik belajar peserta didik.
Saya menggunakan media audiovisual dikemas semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian peserta didik pada saat pembelajaran. Mempersiapkan sumber yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran seperti laptop, aplikasi pendukung seperti Canva untuk PPT, quizzes, proyektor, dan sound system. Dalam hal ini, saya menggunakan media audiovisual yang dikemas semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian peserta didik pada saat pembelajaran. Kemudian, saya mempersiapkan sumber yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran seperti laptop, aplikasi pendukung seperti Canva untuk PPT, quizzes, proyektor, dan sound system. Untuk tugas individu kita, Ibu akan memberikan media pembelajaran quizzes. Nah, silakan Ananda ambil HP-nya, join masuk di Google Chrome. Silakan nak. Silakan. Kemudian kita lanjut menunggu kode quiz. Kode quiz. Setelah itu kita menunggu aba-aba dari Ibu. Tiga, dua, satu, mulai. Silakan. Jadi, kemudian dilanjutkan dari Nawardini. Udah Nakila, mana Nakila? Ya, silakan ayo, Pak. Ya, ayo. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. Kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dampak dari aksi yang dilakukan adalah meningkatnya motivasi serta hasil belajar peserta didik. Setelah penggunaan problem-based learning, peserta didik juga sangat antusias dan merasa senang atas pembelajaran yang diberikan. Guru terbaik mengajar dari hati, bukan hanya dari mulut. Bagi dunia, engkau mungkin hanya seorang guru, tetapi bagi siswamu, kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Salam guru hebat. Besok teman ini Malomo Nalete Pamasede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana SPD, guru dari SD Impres 12 Jeli 1, selaku rekan dari Ibu Haji Darmawati SPD, bahwa pemanfaatan metode pembelajaran bervariatif dan modern, pembelajaran inovatif, yaitu program based learning, dan media pembelajaran yang menarik dengan menggunakan quizzes yang diterapkan oleh rekan guru saya Ibu Haji Darmawati SPD berhasil menciptakan pembelajaran efektif dan efisien untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Ayaris Pertama, murid dari Haji Darmawati SPD. Hari ini saya sangat gembira belajar menggunakan quizzes, membuat saya dapat memahami materi dengan baik dan semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.